Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Ananta Putri dengan NIM 2441050 312. Pada kali ini saya akan membahas mengenai subjek pajak dan objek pajak. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang subjek pajak. Apa sih subjek pajak? Nah, subjek pajak adalah orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai pihak yang wajib dikenai pajak. Selanjutnya, pembagian subjek pajak. Subjek pajak terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama, orang pribadi. Orang pribadi adalah individu warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal dan berpenghasilan di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu badan. Badan yaitu berbagai bentuk usaha maupun organisasi yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya, warisan yang belum terbagi. Aset warisan yang belum dibagi dan masih berada di bawah pengelolaan ahli warisnya dan menjadi subjek pajak sampai selesai pembagiannya. Nah, yang keempat yaitu bentuk Yang keempat, bentuk usaha tetap. Entitas usaha yang tidak berdomisili Indonesia dan tetapi menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Nah, dari pembagian tersebut diklasifikasikan menjadi 2 pembagian, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi, badan, serta warisan yang belum dibagi. Nah, untuk subjek pajak luar negeri yaitu meliputi orang pribadi serta bentuk usaha tetap. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yaitu terhadap pembahasan objek pajak. Nah, tapi pada kali ini saya akan membahas tentang objek pajak pada PPh pasal 4 yang berisian 3. Yang pertama kita akan membahas apa objek pajak itu. Nah, objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk mengkonsumsi atau menambah kekayaan. Nah, pada objek pajak pasal 4 ini kan tertera ada 3 ayat. Nah, ayat yang pertama itu yaitu penghasilan sebagai objek pajak yang kategorinya yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal baik dari harta bergerak ataupun tidak bergerak. Nah, yang kedua yaitu pasal 4 ayat 2 mengenai pajak penghasilan final. Nah, kategorinya bunga deposito atau tabungan, hadiah undian, penghasilan dari usaha umum tertentu, transaksi saham dan pengalihan aset tertentu, usaha jasa konstruksi dan real estate, serta sewa tanah dan bangunan. Nah, yang terakhir yaitu pasal 4 ayat 3 mengenai pengecualian dari objek pajak. Nah, kategorinya bantuan dan sumbangan yang bersifat sosial dan keagamaan yang disahkan pemerintah, warisan, hibahan tertentu yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, serta penghasilan yang sudah dikenai pajak final berdasarkan ketentuan khusus. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini saja ya karena saya malu. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, saya malu.